Halo, kembali lagi di Bingasm Weekly dengan Hiro di sini. Hari ini gua tidak akan mereview kopi, tapi sebuah long term review dan comparison sebuah alat yang alat seduh manual yang udah ada sejak lama tapi tidak begitu dipandang. Tapi nggak bisa dibilang tidak begitu dipandang juga, karena sudah banyak dilihat lah, dipergunakan di beda-beda negara, bahkan di tingkat kompetisi nasional, internasional, atau world. Itu sudah banyak dipakai, tapi suka tidak begitu dipandang. Apa sih alatnya? Ini namanya Lily Dripper atau Lily Brewer. Hari ini yang mau gua bahas. Jadi kenapa long term review dan comparison? Karena sebetulnya gue udah pakai ini dari gue beli itu pertama 2018, lalu gue udah suka pakai. Jadi warnanya aja dalamnya juga udah agak kotor. Jadi gue udah pakai udah lumayan lama, 2019, 2020, 2021, 2022 gitu. Jadi gue pakai di cafe, gue pakai di rumah. Lumayan sering. So hari ini bukan review karena baru beli, tapi ya 3-4 tahun pemakaian ini menurut gua gimana sih. Dan nanti ada 1, 2, 3, 4 scale. Kenapa? Karena nanti gua akan coba brew langsung ini side by side melawan flatbed dripper yang lainnya. Oke, jadi karena ini long term, langsung aja apa sih menurut gua setelah memakai ini selama ini. Kita mulai kayaknya lebih baik dari kelebihannya dulu. Oke, yang pertama ini bahannya adalah seramik, jadi dia retains heat really well. Yang penting awalnya disiram dulu dengan air yang banyak. Jadi pro nomor satu adalah bahannya seramik dan tebel. So dia menahan panas cukup baik. Satu itu material. Kedua itu desain dalamnya. Kenapa desain dalamnya? Karena kalau misalnya teman-teman lihat di sini nih, itu dia banyak banget sirip-siripnya atau fin. Di dalamnya itu alurnya banyak banget dan dia stretch sampai ke bawah. Itu ada 1, 2, 3, 4 ya, 1, 2, 3 banyak. Jadi karena finnya ini banyak banget, paper filter itu tidak directly touching the base. Jadi karena dia banyak fin, itu ada gap antara paper filter sama body dari alatnya, jadi dia tidak banyak neplek kayak gitu. Ini yang membedakan alat ini dengan flatbed dripper lainnya. So pro keduanya adalah dari desain dalamnya. Consnya apa? Kekurangannya yang satu, menurut gua brandingnya gua nggak gitu suka karena terlalu di depan banget, terlalu mencolok gitu, kurang clean. Kedua adalah, nah ini kalau teman-teman lihat bentuknya, dia tidak ada siripnya, jadi dia langsung modelnya harus duduk di atas decanter atau gelas. Kita ambil contoh. Di sini ada contoh 3 buah decanter yang berbeda. Kita lihat nih, 1 muat apa enggak? Tuh, tidak muat. Jadi dia goyang-goyang. Kedua, nah ini dia muat. Decanter ketiga, nah juga tidak muat, goyang-goyang. Yang muat pun dia tidak terlalu plek gitu loh, jadi dia masih ada wobbly-nya.
kekurangannya menurut gue di sini. Tapi di luar sana banyak orang yang bikin dari plastik atau 3D print kayak holder supaya dia bisa duduk rata. So itulah kekurangannya. Dan alat ini, kekurangan yang tadi baru kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua adalah menurut gue harganya. Di Indonesia, at least di beberapa penjual itu bisa mau 800-900 ribu. Jadi harganya lumayan mahal untuk sebuah alat seduh. Memang sih dia keramik dan tebal banget, tapi lumayan mahal dan susah dicari gitu. Oke, nah sekarang gua akan mencoba menyeduh langsung 4. Nah, lawannya apa hari ini? Contender pertama itu adalah tentu the infamous Kalita Wave. Ini yang size 18 bahan kaca. Kita taruh di sini. Contender pertama. Contender kedua, Kalita Wave 185 tapi yang metal. Taruh di sini. Contender ketiga itu April Brewer atau April Dripper yang plastik. Dan yang terakhir ya Lily Drippernya itu sendiri. Oke, kenapa kita bandingin atau gue pingin nyeduh ini side by side berbarengan? Karena selama ini gue pakai cuma satu, bukan pakai cuma satu. Tapi kan kalau nyeduh di rumah cuma satu, dan gue suka. Tapi kalau misalnya berbarengan live di sini, kita bisa bener-bener cobain beda-beda seduhan, apa sih bedanya gitu, secara simple. Oke, hari ini kopi yang kita pakai, gue akan pakai kopi Kenya kayu AB dari People Temple, baru dirilis. Kita akan pakai same recipe. Oke, memang ini bukan percobaan yang ilmiah, tapi gue akan mencoba sekonsisten mungkin. Jadi same recipe, dosnya sama, jumlah airnya sama, suhunya sama, dan gue akan mencoba sekonsisten mungkin. Gue grind dulu. Di IKE standar, gue pakai 8. Sekasar apa sih? Nggak kasar-kasar banget, tapi nggak halus-halus banget. Ini kayaknya kalau di Comandante itu sekitar 21 atau 22, atau antara 21 sampai 23 lah. Oke, kopi sudah ready. Kita masukkan, rata, masukkan, rata, masukkan. Oke. Nah, supaya konsisten dan gue bisa keep up with the brew, gue nggak akan nyeduh semua langsung gini, karena nanti jadi waktunya overlappingnya terlalu lama. Jadi gue akan nyeduh ini sama ini dan ini sama ini menggunakan 2 kettle yang berbeda. Kita start dari yang pertama dulu. Set. Oke, sembari gue nyeduh, gue akan menambahkan pros and cons dari ini, karena tadi belum keinget, biasa demam panggung, jadi sekarang baru nyambung lagi. Sebentar ya, biar fokus nih. Tadi kan masing-masing ada 2,
Tapi sebetulnya menurut gua pribadi, kenapa sih ini enak banget atau populer lah, atau kenapa kita review personal ini sendiri sekarang? Karena di antara sekian banyak flatbed, gua personally suka ini karena dia punya banyak fins tadi. Jadi itu benar-benar keunggulan utamanya dia yang membedakan dia dari yang lain, sehingga dia sangat konsisten brew to brew, cup to cup, dan hasilnya itu beda banget. Makanya kita nyeduh 4 supaya ketara banget. Semua kopi di sini dari tadi rata-rata waktu seduhnya itu gua nggak liatin lagi, tapi ini tuh tadi sekitar 5 menit, ini juga 5 menit. Kenapa? Karena mungkin grind size-nya terlalu halus, jadi gua juga waktu nyeduhnya lama. Tapi semuanya same recipe. Lama banget ya. Tuh, kayak gini nih jadinya. Mampet. Jadi nggak sesuai ekspektasi gua nih, mampet jadinya malah. Jadi ikutan mampet ya. Padahal harusnya enggak loh. Kayak semuanya mampet. Apa kehalusan grind size ya? Mampet semua di. Kehalusan cuy, nyampe kayak bubur. Wah, kelamaan nih nunggunya nih. Disamain aja kalau gitu. Stopnya di tadi itu di 5.30. Oke, ini sudah hampir selesai. Lumayan lama ya, karena ternyata memang grinder ini tuh settingannya lumayan fine. Jadi 8 aja itu lumayan halus. So, supaya ini sama semua, tadi tuh udah gua cut dan gua stop di 5.30. Jadi ini juga udah 5.30, diangkat. Karena udah nggak keluar lagi. Ini juga 5.30. Jadi semua same recipe, semua same waktu nuangnya, dan 5.30 semuanya gua stop. Mungkin teman-teman nanya kenapa bisa nyeduh. Karena gua gilingnya kehalusan coy. Jadi tapi it's okay, nggak apa-apa. Gilingnya kehalusan tapi semua cut 5.30. So ini kurang lebih kita timbang nih ada berapa mili. Oke. Kok ototer sih? Sama semua sih. So, cuman variasinya sedikit. Yang di sini 160, 150, 153, 157. Secara general masih kurang lebih sama. Karena di sini juga kurang lebih semua sama habis. Apa sih bedanya? Yuk, kita coba. Ini kopi yang sama. Ini supaya bisa kelihatan. Ini yang ini. Ini yang ini. Ini yang ini. Ini yang ini. Ardi, sini Di, coba. Bantu coba nih.
Jadi biar ada objektif. Ini karena dua nggak apa-apa lah ya, langsung icip aja. Nggak ada yang nggak enak, jadi semuanya sih enak. Kayak lagi cup tester ya. Semuanya enak, tapi beda-beda ini punya beda-beda karakteristik. Secara gue pribadi, ini dua itu kurang lebih rasanya mirip. Kenapa? Jadi acidity-nya kualitasnya sama, bodinya juga sama. Karena ya rasanya sama, gitu aja sih. Semuanya enak, semuanya bisa diminum, semuanya enjoyable. Cuman beda-beda, itu ada beda-beda karakteristiknya, kayak yang satu lebih gimana, yang satu lebih gimana. Penjelasannya gimana? Nah, ini sekarang gua breakdown. Jadi untuk, jangan dari sini dulu, dari sini dulu. Dari sini pakai Kalita yang glass atau kaca, itu lebih dominannya di body. Jadi hari ini gue nggak akan membahas desainnya ini atau materialnya atau segala macam, tapi cuman kita based on result saja. Jadi yang ini itu lebih dominan di body. Acidity ada, tapi memang acidity bawaan dari kopinya aja, tapi dominannya di body and sweetness. Jadi strukturnya bagus dan sweetnessnya bagus. Cuman karena, bukan cuman sih, ya kalau body bagus, sweetness bagus, pasti aftertaste-nya juga jadi panjang, jadi kayak sticky, lingering, enak. Untuk dua ini, jadi Kalita yang wait, yang stainless dan April yang plastik, ini brew-nya surprisingly mirip banget. Jadi both punya acidity yang very bright, beda banget sama di sini. Ini tuh bright banget acidity-nya. Bahkan gue malah kurang gitu suka karena agak sedikit sharp. Jadi sedikit sour, dan saat ini udah agak dingin itu both punya dryness yang gue nggak suka gitu. Jadi acidity is brighter, acidity-nya jauh lebih bagus dibandingin dua ini, tapi acidity-nya doang. Jadi nonjolnya hanya di acidity-nya, bodinya, sweetness-nya kurang bagus, teksturnya kurang, hanya positifnya di acidity. So, yang pertama bagus di body, sweetness. Ini dan ini dua bagus di acidity. Yang ini itu body dan acidity-nya tidak sebagus ini, tapi punya flavor clarity yang sangat bagus gitu. Jadi apa sih flavor clarity? Jadi rasanya tuh jelas gitu loh. Jadi bodinya nggak terlalu tebal, tapi ya jelas ada bodinya, medium. Acidity-nya nggak terlalu tinggi, tapi jelas acidity-nya dan nyaman. Strukturnya bagus, sweetness-nya ada, aftertaste-nya juga nyaman. Dan sampai dingin pun masih oke. Ya. Dan very clean gitu. Yang ini tuh masih ada lengketnya, dryness. Ini bagus. Strukturnya bagus gitu. Jadi mungkin kenapa Lily Dripper ini bisa ada orang pakai di lomba, atau ada orang pakai di cafe, atau orang suka, kenapa? Ya
beda banget hasilnya sama yang lain gitu. Di beberapa flatbed dripper itu cenderung kayak begini. Mungkin di luar ini kan ada lagi jenis yang lain gitu. Pakai origami pun bisa pakai flat wave gitu. Cuman kita nggak coba. Mungkin bisa jadi next comparison, bisa dicoba lebih banyak lagi. Tapi ya kayak gitu kurang lebih. Nah, kalau teman-teman mau lihat, ini juga bisa dilihat nih. Bukan kurang lebih. Flatbed, Kalita, dan April itu punya permukaan itu besar. Jadi kopinya tuh masuknya semua sangat rata, ceper gitu ya, cetek, tapi dia sebar merata. Tapi kalau Lily itu dia sempit banget. Jadi dia agak tebel tapi compact. Jadi dia kopinya tuh ke atas gitu. Flatbed tapi numpuk ke atas. Mungkin ini bisa menjelaskan kenapa layer dan kompleksitasnya lebih bagus gitu. Tapi baik lagi, desain itu kita nggak bisa review. Oh, ini fins-nya menyebabkan ini karena kita bukan yang penciptanya. Tapi ini gue mau compare by result gitu. So, itulah perbandingan secara real time Lily dibandingkan dengan April, dibandingkan dengan Kalita stainless dan Kalita yang glass. Yang glass summary body lebih bagus, dominan di body sama tekstur. Stainless dan April ini dominannya di acidity-nya. April gue nggak pernah nyoba yang kaca dan yang seramik. Tapi yang ini itu lebih dominan di acidity. Lily lebih bagus di flavor clarity sama ya overall balance-nya lebih bagus gitu. Jadi flavor clarity and overall balance. So kurang lebih itu reviewnya. Jadi harus ada kesimpulan closingnya. Setelah 4 tahun gitu, tadi kan udah ada 2 pro dan 2 cons. Gue merekomen ini apa enggak? Rekomen. Cuman mungkin nggak semua orang mau beli ini karena tadi price point yang lumayan mahal. Tapi kalau mau beli, ini adalah alat yang cukup fun untuk nyeduh dan ya hasilnya tuh menarik gitu. So inilah long term review dan comparison dari Lily Dripper. Oke guys, sampai jumpa lagi. Thank you sudah nonton sampai sejauh ini. Berantakan dari tadi, gue ngoceh nyeduh sana sini. Semoga jelas. Kalau mau ada yang ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di episode Bingasm Weekly minggu depan. Bye.